Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kali ini saya akan membahas tentang komponen ketiga dari komponen penting pada interaksi manusia dan komputer, yaitu interaksi. Sebagaimana kita ketahui, dua komponen sebelumnya ini juga saya sudah jelaskan, yaitu faktor manusia yang pertama ya. Yang kedua adalah faktor komputer dan yang ketiga ini adalah interaksi. Jadi pada interaksi ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu kerangka kerja interaksi. Dalam berinteraksi, apalagi interaksi dengan komputer, itu kita membutuhkan kerangka kerja interaksi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu digunakan kerangka kerja interaksi ini untuk mengonseptualisasikan suatu sistem dan dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi itu tujuan kita menggunakan kerangka kerja interaksi. Yang paling penting kita tahu ya cara manusia atau cara usernya kita ini, user yang akan menggunakan sistemnya kita ini, bagaimana dia berinteraksi dengan sistem yang kita buat atau yang kita rancang. Salah satu kerangka kerja interaksi saya ambil dari Donald Norman ya, dalam bukunya yang terkenal The Design of Everyday Things ya, atau kebutuhan barang sehari-hari ya. Maksudnya ini kebutuhan desain atau perancangan kebutuhan sehari-hari. Perancangan kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti peralatan rumah tangga, itu yang ibu rumah tangga biasa gunakan setiap hari ya. Itu juga punya desain. Peralatan kendaraan juga itu punya desain tersendiri. Nah, dengan menggunakan siklus tindakan eksekusi dan evaluasi pada buku The Design of Everyday Things ini, kita bisa membuat dengan mudah ya, membuat lebih mudah lagi konsep interaksi manusia dengan sistem atau dengan komputer. Oke. Dalam siklus tindakan eksekusi dan evaluasi pada Donald Norman ya, bukunya Donald Norman yang tadi The Design of Everyday Things, ini siklus tindakan eksekusi dan evaluasi itu mempunyai 4 bagian dasar. Yang pertama, goal. Goal itu apa? Kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Jadi sesuatu yang diinginkan oleh pengguna itu apa? Itu merupakan goal ya. Target ya. Goal atau target tujuannya kita itu apa, atau pengguna itu apa. Kemudian yang kedua adalah eksekusi. Eksekusi ini apa? Eksekusi ini adalah melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Maksudnya tindakannya kita untuk meraih goal itu apa saja ya. Kemudian yang ketiga, dunia nyata. Dunia nyata di sini adalah komputer atau sistem ya, atau tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Itu adalah dunia nyata atau sistem ya, tempat di mana pengguna menggunakan atau melakukan tindakan atau mengeksekusi tindakan. Nah, itu eksekusi di atas tadi, kita eksekusinya di mana? Pada dunia nyata atau sistem ya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi ini apa? Validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pada evaluasi ini kita bisa mengetahui apakah tindakan yang kita lakukan tersebut sudah membuahkan atau sudah membuat kita mencapai tujuan atau goal yang kita inginkan itu ya, atau tidak ya. Maksudnya di sini apakah goal yang kita inginkan itu kita bisa dapatkan atau tidak, itu melalui evaluasi. Kita bisa ketahui dari evaluasi.
Nah, 4 bagian dasar ini mempunyai 7 komponen ya. Ada komponen pada 4 bagian dasar tadi. 7 komponennya itu yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah membentuk keinginan, yang ketiga menetapkan rangkaian aksi atau urutan tindakan, yang keempat melaksanakan aksi, 5 melihat kondisi sistem, 6 menginterpretasikan atau mengartikan ya, menginterpretasikan itu sama halnya dengan mengartikan. Mengartikan kondisi sistem, yang ketujuh mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goal. 7 ini ada di 4 bagian dasar itu. Contohnya ya, yang pertama ya dulu yang pertama itu adalah menetapkan tujuan, itu masuk pada goal. Goal atau kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Ya, tujuannya si pengguna itu apa? Nah, kemudian membentuk keinginan, menetapkan rangkaian aksi atau urutan tindakan, melaksanakan aksi, itu masuk pada eksekusi. Membentuk keinginan itu kan apa hal ya, misalnya hal yang akan kita lakukan setelah kita tahu tujuan kita ini apa. Misalnya tujuan kita adalah membuat lingkaran warna biru. Nah, membentuk keinginan kita sudah tahu inginnya kita membuat lingkaran itu di mana. Kan ada banyak ya aplikasi yang bisa kita gunakan, misalnya di Paint ya, ada juga pada Photoshop, ada juga pada PowerPoint, ada juga bisa juga di PowerPoint, bisa juga di Microsoft Office Word. Itu kan bisa kita gunakan untuk membuat suatu lingkaran warna biru misalnya ya. Itu. Kita bisa memilih aplikasi apa yang akan kita gunakan untuk meraih goalnya kita ini. Nah, kemudian menetapkan rangkaian aksi atau urutan tindakan. Kalau kita sudah tahu aplikasi apa atau sistem apa yang akan kita gunakan ya. Nah, inginnya kita pakai misalnya PowerPoint. Nah, berarti ya kita harus tahu rangkaian aksi untuk mendapatkan lingkaran warna biru itu apa saja, atau urutan tindakannya itu apa saja. Kemudian kita baru bisa melakukan, kalau kita tahu rangkaiannya atau urutan sehingga kita bisa membuat lingkaran warna biru itu, kita dapat melaksanakan aksi tersebut. Nah, kemudian yang kelima, 6, 7 ini masuk ada pada bagian evaluation. Nah, kenapa sistem kita lewati? Karena di sistem ini kita bisa mendapat goal itu kita bisa ketentukan ya, sehingga kita bisa pakai sistem apa ya. Kemudian pada saat eksekusi dan evaluasi juga ada pada sistem itu ya. Nah, jadi ini memang merupakan bagian dasar dari siklus interaksi, eksekusi, dan evaluasi. Oke, lanjut ya, melihat kondisi sistem, mengartikan kondisi sistem, mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goal, itu masuk pada evaluasi. Karena dengan evaluasi itu kita bisa lihat kondisi sistemnya seperti apa, apakah mendukung tindakan yang kita lakukan itu atau tidak. Nah, sehingga kita bisa mengartikan, oh, kalau kita bisa ya, kita bisa atau sistem tersebut bisa ya, atau kita dapat menggambar ya, berarti kita tahu kondisi sistem tersebut bisa ya, bisa membuat kita mencapai suatu tujuan atau goal yang kita inginkan. Nah, contoh membuat lingkaran warna biru. Ini saya ambil ya, contohnya saya ambil, kan bisa juga di PowerPoint. Yang penting tujuan saya ini adalah membuat lingkaran warna biru. Ini saya bisa lakukan di PowerPoint juga ya, karena di sini PowerPoint ada itu ya pilihan untuk membuat lingkaran, untuk menambahkan warna juga di situ, warna terserah di sini kan goalnya saya itu atau tujuan saya membuat lingkarannya itu warna biru. Tidak memilih warna lain selain warna biru ya, tapi saya memilih warna biru. Nah, walaupun warna biru di sini banyak ya. Nah, itu. Nah, tujuan saya adalah membuat lingkaran warna biru. Kalau sudah bisa saya lakukan itu, maka
goal yang saya inginkan itu tercapai. Nah, pada, pada saat berinteraksi itu ada ya, bisa saja terjadi gulf of execution pada saat kita melakukan tindakan dan gulf of evaluation pada saat sistem memberikan informasi atau, tidak mengeluarkan sama sekali informasi yang, ingin diketahui oleh si pengguna. Tetapi desain interface yang baik itu gulf-nya harus seminimal mungkin. Pasti terjadi ada namanya gulf ya pada saat eksekusi dan evaluasi. Di semua sistem pasti ada seperti itu, ya. Maka dari itu, gulf itu kita bikin harus seminimal mungkin untuk membantu, user, lebih mudah lagi berinteraksi dengan, komputer atau sistem. Gulf itu apa? Gulf itu adalah jarak ya, jarak, bisa saja ada jarak antara si user dengan, komputer. Jarak minimal ya pasti membantu si user bisa mudah lagi berinteraksi dengan si, komputer atau sistem. Tetapi kalau ada jarak yang lebar itu sangat, mengganggu desain interface, dan desain interface itu buruk ya, bukan baik ya, kalau jaraknya itu, jauh atau lebar. Jauh dimengerti oleh si pengguna. Gulf of execution itu apa? Perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem. Contohnya ya, di sini pada saat mau membuat lingkaran warna biru, di sini tersedia ada bentuk lingkaran, ada bentuk saya bisa ambil ini untuk membuat lingkaran, tetapi untuk menggunakan warna biru ini tidak tersedia misalnya menu save fill untuk membuat, saya bisa membuatkan lingkaran ini menjadi warna biru. Nah, itu terjadi pada saat saya melakukan, eksekusi. Kalau terjadi seperti itu, tidak ada pilihan di sini untuk membuat saya dapat membuat lingkaran ini menjadi biru, itu namanya gulf of execution. Perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem. Si pengguna menginginkan, lingkaran tersebut warna biru, tetapi si sistem tidak menyediakan fasilitas itu, ya. Gulf of evaluation. Tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan mengartikan status sistem. Jadi, si pengguna sulit mengartikan status sistem. Apakah sistem ini sudah menyimpan, file yang saya buat ini atau tidak, pengguna sudah buat ini atau tidak. Nah, itu ya. Apakah, file yang tadi misalnya yang lingkaran tadi saya sudah simpan, tetapi, si sistem tidak menjelaskan bahwa ini sudah tersimpan atau tidak, itu adalah gulf of evaluation, jarak dari, user ke ke sistem, sehingga jarak itu lebar karena si user bingung apakah file yang dia simpan itu tersimpan atau tidak. Ya, itu menjadi gulf of evaluation. Jadi dari siklus tindakan eksekusi dan evaluasi ini kita bisa melihat kekurangan dari sistem yang kita rancang sehingga, pengguna, sulit untuk memahami sistem kita. Jadi kita bisa gunakan ini pada saat kita merancang ya, siklus tindakan eksekusi dan evaluasi, dari Donald Norman ya. Bisa mengetahui atau memahami cara si user berinteraksi dengan sistem yang kita buat. Kemudian juga kita bisa melihat kekurangan dari sistem yang kita buat itu, dengan menggunakan siklus tindakan eksekusi dan evaluasi dari Donald Norman. Oke, ada namanya pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini ada 3 bagian, yaitu 1 model konseptual atau model perancang,
yang otomatis ya kalau sudah menyangkut model perancang berarti itu model yang diciptakan oleh perancang. Nah, gambaran sistem itu apa? Sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan. Itu adalah gambaran sistem yang bisa dilihat oleh si pengguna pada layar tampilan atau monitor ya. Itu adalah gambaran sistem. Nah, model mental itu model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Tapi model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Karena pengguna atau orang atau user tersebut tidak sama sekali menggunakan sistem, maka dia tidak akan pernah bisa menciptakan sebuah gaya atau model berinteraksi dengan sistem yang baru ya. Karena sama sekali tidak pernah menggunakan sistem. Jadi kebingungan dan tidak tahu ya apa yang harus dia lakukan untuk berinteraksi dengan sistem ini. Nah, kalau beda dengan orang yang sudah atau pengguna yang sudah pernah menggunakan sistem-sistem sebelumnya, dia bisa menggunakan modelnya sendiri untuk menggunakan sistem itu, walaupun sistem itu baru digunakan oleh pengguna tersebut, ya, seperti itu. Nah, misalnya yang PowerPoint ini dia baru menggunakan, tetapi menu-menu pada PowerPoint itu dia pernah lihat sebelumnya ada pada Microsoft Office Word. Dia kan pernah menggunakan Office Word, tetapi belum pernah sama sekali menggunakan PowerPoint. Nah, kalau dia pernah melihat menu itu ada juga pada PowerPoint, dia dengan lebih mudah menciptakan modelnya dia untuk berinteraksi dengan PowerPoint, ya. Beda dengan sama sekali hal itu orang tersebut tidak pernah sama sekali menggunakan Office Word, Excel, sama PowerPoint. Maka gaya atau model yang akan diciptakan itu tidak ada, sama sekali tidak bisa dia membentuk model ya, karena sama sekali tidak pernah melihat ketiga-tiganya atau menggunakan ketiga-tiganya tadi itu, PowerPoint, Office Word, sama Excel. Ya, seperti itu model mental ya. Nah, kompleksitas interaksi. Lanjut ya, kompleksitas interaksi. Ternyata dalam berinteraksi seseorang atau pengguna itu mendapatkan kerumitan dalam berinteraksi dengan sistem ya. Contoh, ya tadi ya saya sudah jelaskan kalau memang dia tidak sama sekali menggunakan sistem sama sekali, pasti dia tidak akan bisa menciptakan modelnya ya, model mental. Namun itu pada saat berinteraksi mengalami kerumitan berinteraksi itu bisa ada beberapa cara untuk mengurangi kerumitan dalam berinteraksi tersebut, termasuk model mental ya. Model mental yang kedua adalah pemetaan dan avoidance ya. Model mental yang tadi Ibu jelaskan bahwa model mental itu model yang diciptakan oleh pengguna, sehingga pengguna walaupun baru buat dia itu sistem ya, dia bisa menggunakan sistem itu dengan cara dia sendiri ya, dengan caranya sendiri. Kemudian pemetaan itu sebaiknya ya jelas sehingga mudah menunjukkan si user cara penggunaan sistem yang dirancang itu. Avoidance itu hal yang mungkin akan dilakukan oleh si pengguna ketika melihat sistem itu. Namun sistem itu kalau jelas-jelas dia akan tahu cara penggunaan sistem tersebut. Nah, contoh model mental kalau ada seperti ini, sistem yang seperti ini yang rumit. Ini rumit ya. Saya katakan rumit kenapa? Karena ini harusnya tidak sejajar ya. Tempat keluarnya air sama gagang atau tempat kita memegang teko ini
tidak sejajar. Harusnya ini tempat keluarnya air ini ada di sebelah kiri ya. Kalau si pengguna pernah menggunakan sistem sebelum ini yang mirip dengan ini ya, yang tempat keluar airnya itu di sebelah kiri, pasti dia akan bisa membuat atau menciptakan modelnya sendiri ya. Nah, yang dia tahu ini adalah tempat keluarnya air ya, sebelah kanan ini. Nah, otomatis tujuannya dia untuk menggunakan sistem ini adalah goalnya ini adalah dia harus mengeluarkan air dari teko ini sehingga dia bisa meminum air itu. Ya, bagaimana air itu bisa keluar? Dengan cara apa? Walaupun sistemnya ini rumit, ya. Nah, maka dari itu ada beda-beda pendapat dalam penggunaan sistem ini. Ada yang mengatakan dia akan memegang sebelah kiri ini sehingga dia akan menumpahkan atau menuangkan air ini dari sebelah kanan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini bisa ini nantinya akan dibuka sehingga dia akan mengeluarkan airnya ini di sebelah kiri dengan cara memegang gagang ini, ya. Nah, kalau ini jelas, sangat jelas penggunaannya. Otomatis jempol saja yang bisa masuk di lubang ini, sedangkan jari yang lain ini ada pada lubang sebelah kiri ini. Dan ini sangat jelas sekali ya penggunaannya, tidak mungkin kita gunakan yang tumpul untuk menggunting ya. Yang ini kita tahu kalau ini runcing tajam ya, ini tajam ya kita gunakan untuk menggunting. Sangat tidak susah untuk berinteraksi karena ini avoidance ya, avoidance. Maksudnya aksi yang akan dilakukan oleh pengguna itu jelas-jelas dibentuk ya dengan informasi yang ditampilkan oleh si gunting ini atau si sistem ini. Nah, yang kedua adalah pemetaan. Bagaimana si perancang bisa membuat pemetaan yang jelas untuk menghubungkan satu benda dengan benda yang lain. Ini contohnya adalah pemetaan pada kompor gas, di mana ini adalah pemantiknya, sedangkan yang di atas ini adalah kompor. Nah, ini pemantik ya, ada 4, begitu juga dengan kompornya ada 4. Nah, ketiga gambar ini mana yang lebih jelas? Otomatis jelas yang lebih jelas ini gambar yang ketiga ya. Kenapa? Karena jelas-jelas sekali pemetaannya. Ini otomatis tombol yang pemantik ini, tombol pemantik di atas ini sebelah kiri sama kanan, otomatis untuk kompor sebelah kiri dan sebelah kanan untuk bagian atas. Kemudian bagian bawah juga ya. Ini tidak mungkin akan kita pakai ini ya tombol kiri bagian bawah untuk kompor bagian atas. Nah, ini pemetaannya sangat jelas ketimbang yang 2 ini ya. 2 ini pengguna bisa saja menebak-nebak ya, menebak-nebak misalnya ya, ini mungkin untuk ini ya, tombol kiri bagian tombol kiri ya, tombol kiri ujung atau ujung kiri ini yang di tombol bagian ujung sebelah kiri ini untuk kompor di sebelah kiri bagian bawah. Bisa juga untuk kompor sebelah kiri bagian atas. Nah, ini di sini pengguna bisa saja kebingungan di 2 pemetaan ini. Pemetaan ini belum jelas ya daripada pemetaan gambar yang ketiga ini. Ini paling jelas sekali. Tidak, walaupun pengguna baru paham untuk menggunakan kompor ini, pemetaan pada kompor gas gambar yang ketiga. Kemudian avoidance, salah satu aspek perancangan suatu objek yang menunjukkan tentang cara suatu objek digunakan. Ada namanya contoh bed avoidance. Kalau ini tidak perlu kita gunakan pull up untuk keterangan gagang pintu ini ya. Tidak mungkin orang akan menarik ke atas ya.
pasti akan menarik ke bawah untuk membuka pintu. Tidak perlu keterangan, tetapi manusia atau penggunanya tahu cara menggunakannya ini ya. Sedangkan ini keterangannya benar-benar salah ya. Harusnya dia di sini silakan login itu bukan di atas ya, tetapi di sini ya. Ya. Di sini login, tidak perlu kata silakan tapi login ya. Login bukan kirim ya, tapi login. Nama Anda ini tidak menggunakan text box ya, tapi label ya. Sehingga si pengguna bisa bingung kalau seperti ini ya. Ini tidak perlu ya, tidak perlu. Tetapi di sini dikirim ini kita gunakan kata login ya. Nama Anda ini bukan text box tetapi label. Begitu juga password sehingga si pengguna akan mengisinya di sini. Bukan di sini. Kalau ini digunakan text box untuk nama Anda, otomatis di sini juga bisa menuliskan nama sama password juga di sini. Nah, karena buat apa di sini kalau kita gunakan text box di sini, kalau di sini saja bisa kita inputkan teksnya ya. Oke. Begitu untuk mengatasi kerumitan dalam berinteraksi, silakan buat aplikasi yang bisa memudahkan si pengguna dalam